Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Pemirsa ICTV, dalam program acara Unpa Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, serta selalu diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Sobat Ujar, saya Angga Pratama, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Program Studi Manajemen S1, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari riset operasi pada materi perkembangan linear programming. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui linear programming. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 1 linear programming, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu sejarah riset operasi? Hal tersebut akan kita bahas pada episode saat ini. Riset operasi tidak terlepas dengan Perang Dunia Kedua. Dengan perang, timbul suatu keinginan untuk menempatkan sumber daya yang terbatas pada tiap bagian-bagian masing-masing elemen dalam kegiatan-kegiatannya, sehingga semua menjadi efektif. Dengan demikian, para pemimpin perang meminta masukan dan ide para ilmuwan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan pendekatan ilmiah secara strategis. Dalam buku Andi Wijaya tahun 2012 mengemukakan bahwa pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Triton dari Inggris. Mereka mendapatkan tugas untuk menemukan suatu alat baru agar dapat mendeteksi kegiatan musuh. Mulai saat itu ditemukanlah suatu alat yang dapat melakukan pendetek dari suatu radar. Langkah selanjutnya, mereka melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut pada bidang operasi militer. Setelah Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia pada tahun 1942 sampai 1943, dibentuklah divisi analisis. Divisi ini mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan operasi dari setiap angkatan. Keberhasilan di bidang militer sesudah Perang Dunia Kedua menarik perhatian bagi dunia bukan militer. Pada tahun 1647, George dan Dick mengembangkan teknik riset operasi salah satunya, khususnya pada industri 1. Pada ilmuwan berusaha mempelajari lebih luas teknik-teknik yang ada untuk kegiatan operasional perusahaannya, sehingga permasalahan yang dihadapi terselesaikan dengan menggunakan model riset operasi, antara lain menggunakan metode linear program untuk menyelesaikan masalah yang berkendala. Apa manfaat riset operasi? Masalah industri yang menyelesainya dapat dianalisa dengan menggunakan riset operasi. Jong Jack Xiang tahun 2011 antara lain untuk keuangan dapat digunakan untuk manajemen cash flow, purchasing dapat digunakan untuk penentuan kuantitas dan waktu pembelian, planning dapat digunakan untuk penentuan kombinasi produk, distribusi dapat digunakan untuk logistik dan sistem distribusi, manajemen konstruksi dapat digunakan untuk pengaturan proyek. Lalu, apa itu pengertian riset operasi? Dalam buku Andi Wijaya tahun 2012, menurut Operation Research Society of Great Britain, operational research adalah penerapan metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan suatu pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik yang menyangkut manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Pendekatan ini menggabungkan dan menerapkan metode-metode ilmiah yang sangat kompleks dalam suatu pengelolaan manajemen dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada, dan digunakan secara efisien dan efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa riset operasi adalah
usaha yang berkaitan dengan pengambilan-pengambilan keputusan yang berbentuk ilmiah dengan cara menentukan suatu model yang sesuai dalam menjalankan suatu sistem melalui alokasi sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimum. Nah, penasaran kan mengenai linear programming yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan linear programming, maka kita perlu mengetahui mengenai linear programming yang cukup luas cakupannya. Setelah itu, perlu mengetahui juga tahapan-tahapan riset operasi. Kita bahas pertama yaitu model-model dalam literasi model. Adalah bentuk penyederhanaan dalam berbagai macam permasalahan. Ada beberapa klasifikasi dalam riset operasi yaitu pertama model ikonok, physical. Adalah suatu model yang bentuk penyajiannya berupa fisik seperti alat tulis dan kursi dan sebagainya. Untuk ini dapat dilihat langsung atau observation. Diraba, dijelaskan akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua, model analog adalah mempunyai kelebihan dari model ikonok, di mana dalam model ini bisa dianalogikan melalui ketentuan yang ada. Misalnya jam dinding, dengan jarum jam yang pendek adalah menunjukkan jam, jarum panjang yang menunjukkan waktu menit, dan jarum kecil yang bergerak terus menunjukkan detik. Yang ketiga, model matematik adalah model dengan simbol matematik yang terdiri dari dua model matematika, yaitu model deterministik tentang keadaan pasti, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8, dan probabilistik tentang keadaan yang belum tentu terjadi seperti apakah besok hari terik atau panas. Kedua, tahapan dalam riset operasi. Masih menurut Andi Wijaya tahun 2012, terdapat 5 tahapan dalam riset operasi. Pertama, merumuskan masalah, yaitu menggambarkan perumusan yang sedang dihadapi perusahaan. Dalam perumusan masalah, ditentukan variabel keputusan. Apa yang dapat dikendalikan perusahaan melalui sumber daya yang ada. Tujuan, menentukan tujuan dari variabel yang ada. Apakah akan memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya, dan lain-lain. Fungsi kendala, batasan-batasan yang dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Membentuk model matematis. Dari permasalahan yang ada, dibuat dalam model matematis untuk membuat permasalahan lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Mencari penyelesaian masalah dari alat analisis yang ada. Pada riset operasi dipilih alat mana yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Keempat, menguji atau validasi model merupakan proses pengecekan apakah model tersebut telah mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini digunakan sebagai dasar pengujian validitas dengan membandingkan hasil masa lampau dengan masa kini dan harus menghasilkan hasil yang sama. Yang kelima, melaksanakan keputusan adalah langkah menjalankan keputusan sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh pembuat keputusan. Langkah ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya keputusan memberikan kepastian bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Ketiga, yaitu pengertian program linier. Menurut Hamdi Attaha, tahun 1996, sebuah alat deterministik yang berarti bahwa semua parameter model diasumsikan diketahui dengan pasti. Artinya, program linier merupakan sebuah alat pengambilan keputusan baik dari sudut pandang formulasi maupun pemecahan masalah yang dihadapi dengan membuat rencana kegiatan-kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, artinya mendapat nilai maksimum untuk keuntungan, jumlah produk, dan lainnya, atau minimasi, biaya, tenaga kerja, dan lainnya. Dalam linear programming dikenal dua macam fungsi. Menurut Andi Wijaya tahun 2012, fungsi tujuan, yaitu menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan digambarkan dalam bentuk maksimasi, atau misalnya untuk laba, penerimaan, produksi, dan lain-lain. Atau minimasi, misalnya untuk biaya.
biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Kedua, fungsi kendala, yaitu menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut, misalnya mesin, tenaga kerja, dan lainnya. Untuk kasus program linear, kendala yang dihadapi berjumlah lebih dari satu kendala. Pertama, bentuk umum tabel program linear. Dua, bentuk matematis. Bentuk matematis dalam bentuk maksimum dan minimum terjadi perbedaan pada tanda batasannya. Untuk maksimasi, kendala digambarkan per tidak samaan kurang dari sama dengan. Dengan untuk minimasi digambarkan dalam bentuk keempat, yaitu memformulasikan permasalahan linear programming dalam model. Contoh kasus pertama, masalah produksi maksimum pada suatu pabrik akan menentukan besarnya masing-masing dari jenis produk yang dihasilkan. Dengan sumber daya yang terbatas, agar pabrik atau perusahaan mendapat keuntungan maksimum, dari data yang diperoleh diketahui besarnya kebutuhan buruh dan bahan mentah, serta keuntungan yang dihasilkan adalah selanjutnya dibutuhkan waktu dalam proses tersebut selama 480 jam. Total bahan mentah yang tersedia sebanyak 800 kg. Untuk itu, perusahaan ingin menyusun formulasi yang tepat dalam memproduksi, yaitu berapa jumlah produk sabun mandi, sampo, dan pasta gigi yang harus diproduksi sehingga mendapatkan laba yang maksimum. Pertama, variabel keputusan pada kasus ini terdapat 3 jenis produk, yaitu sabun mandi, sabun, dan pasta gigi yang harus diproduksi. Jumlah masing-masing produk dapat dirumuskan sebagai berikut. X1 sama dengan sabun mandi, X2 sama dengan sampo, dan X3 sama dengan pasta gigi. Kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan untuk memaksimumkan keuntungan, di mana keuntungan adalah jumlah keuntungan dari masing-masing produk dikali dengan jumlah dari unit produk yang dihasilkan atau yang diproduksi, sehingga keuntungan total Z dapat ditulis sebagai berikut. Z sama dengan 6X1 ditambah 10X2 ditambah 4X3. Ketiga, fungsi batasan pada kasus ini. Fungsi kendalanya yaitu keterbatasan dari jumlah tenaga kerja dan bahan baku, di mana untuk sabun mandi, waktu yang dibutuhkan untuk produksi tiap unit adalah 10 jam, dapat ditulis menjadi 10X1 jam. Produk sampo, proses pembuatannya X2 jam kerja, dan pasta gigi adalah 8X3 jam, di mana persediaan waktu dari tenaga kerja 480 jam. Model matematikanya adalah 10X1 ditambah 4X2 ditambah 8X3 sama dengan 480. Fungsi kendala untuk bahan baku yaitu untuk produk masing-masing, produk berturut-turut sabun mandi, sampo, dan pasta gigi adalah memerlukan 8 kg, 12 kg, dan 6 kg per unitnya. Sedangkan bahan yang tersedia adalah jumlahnya 800 kg, dirumuskan sebagai berikut. 8X1 ditambah 12X2 ditambah 6X3 sama dengan 800. Masing-masing variabel harus dibatasi, yaitu nilai harus positif, di mana dalam menghasilkan produk hal yang tidak mungkin dalam jumlah negatif. Fungsi kendala ini disebut kendala non-negativity constraint, dirumuskan sebagai gambar berikut. Lalu timbul suatu pertanyaan, yaitu saat kendala dituliskan dengan tanda pertidaksamaan, kenapa tidak persamaan atau sama dengan, yaitu diartikan seluruh sumber daya dihabiskan. Dan untuk pertidaksamaan diartikan pemakaian kapasitas secara keseluruhan bisa juga tidak dihabiskan. Di mana pada kasus tertentu, di mana suatu solusi ada kapasitas sumber daya yang tidak dihabiskan akan memberikan solusi yang lebih baik, yang berarti keuntungan lebih besar daripada penggunaan seluruh sumber daya. Jadi, pertidaksamaan menunjukkan kelulusan dari masalah di atas. Formulasi LP ditulis secara lengkap memaksimumkan Z sama dengan 6X1 plus 10X2 plus 4X3,
dengan ketentuan 10x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 sama dengan 480, 8x1 ditambah 12x2 ditambah 6x3 sama dengan 800. Contoh 2. Untuk menjaga badan tetap sehat dan stabil, seseorang harus memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya, tapi dengan biaya yang minimum. Untuk itu, seorang tersebut dalam menjaga bobot yang sesuai dengan kebutuhan beberapa jenis makanan, yaitu nasi, ikan, dan sayuran, yang kandungan gizi antara lain protein, karbohidrat, dan lemak. Harga masing-masing jenis makanan dan kebutuhan akan zat-zat tersebut adalah sebagai berikut. Yang ingin diketahui yaitu susunan makanan nasi, ikan, sayur, sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap hari tanpa mengeluarkan biaya yang minimum. Pertama, variabel keputusan pada kasus tersebut di atas terdapat 3 variabel. X1 sama dengan nasi, X2 sama dengan ikan, dan X3 sama dengan sayur. Kedua, membuat fungsi tujuan pada kasus ini yaitu untuk mendapatkan biaya minimum dari biaya total makanan setiap hari, tapi kebutuhan gizi tetap terpenuhi. Dapat dirumuskan dengan gambar seperti di samping. Ketiga, fungsi batasan. Fungsi kendala adalah kebutuhan minimum akan zat-zat makanan per hari yang telah ditentukan. Kendala gizi karbohidrat ditulis 5x1 ditambah x2 sama dengan pertanyaannya adalah 8 karbohidrat. 5x1 sama dengan kandungan karbohidrat dari nasi. X2 sama dengan kandungan karbohidrat dari ikan. Dan X3 sama dengan kandungan karbohidrat dari sayur. Tanda batasan lebih dari sama dengan dalam kasus ini diartikan dengan kebutuhan minimum karbohidrat yang diperlukan. Artinya, kebutuhan akan karbohidrat paling sedikit adalah 8 kalori untuk protein dan lemak. Fungsi kendalanya juga dapat dirumuskan yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 12 yaitu protein. X1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 lebih dari sama dengan 22 yaitu lemak. Masalah LP secara lengkap dapat ditulis. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya sampaikan materi terkait linear programming. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian jelaskan apa saja manfaat dari riset operasi. Nah, sahabat ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Baik sahabat ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pertama, manfaat riset operasi, kedua, tahapan-tahapan dalam riset operasi, dan ketiga, kasus penyelesaian masalah dari riset operasi. Baik sahabat ujar, demikianlah materi episode pertama linear programming kali ini. Sekian materi dari saya Angga Pratama, pamit undur diri, sampai bertemu kembali lagi di episode berikutnya. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.